Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat, Bu. Hari ini kita ada pertemuan yang kedua. Ibu akan absen dulu ya. Ibu. Muhammad Bagir, Hadir, Bu. Putri, Hadir. Andriansa, Hadir. Simon. Hadir, Bu. Baik, ini Bu ya absen dari absen hari ini. Hari ini kita akan simulasi tentang musyawarah para pendiri bangsa yang sudah dijelaskan minggu lalu bahwa kita hari ini kita akan simulasi musyawarah para pendiri bangsa. Maka akan dibagi menjadi dua kelompok. Nanti kalian bersimulasi video siapa yang akan menjadi Muhammad Yamin, siapa yang menjadi Muhammad Hatta, ya, dan siapa yang menjadi Insinyur Soekarno, dan siapa nanti kalian yang akan menjadi tokoh-tokoh pemudanya. Sudah dibawa properti-propertinya? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu kita akan mulai ya untuk video untuk prakteknya. Adegan pertama, yaitu pertemuan tokoh-tokoh awal. Adegan ini menggambarkan pertemuan awal Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Yamin, Hasan Basri, Ahmad Rustam, dan Dr. Siti Ruqyah Kertaharja di BPU PKI. Pancasila harus mencerminkan nasionalisme. Bung Hatta, itu adalah nilai yang pertama. Tapi kita harus menghormati kebebasan individu, Bung Karno. Kita harus menjunjung tinggi agama dan moral dalam Pancasila. Apakah kita bisa mencapai kata sepakat tentang nilai-nilai ini? 5 sila yang mewakili nilai-nilai utama kita. Adegan 2, yaitu debat awal tentang nilai-nilai di BPU PKI. Adegan ini menggambarkan perdebatan awal antara Soekarno, Hatta, Yamin, Hasan Basri, Ahmad Rustam, dan Dr. Siti Ruqyah Kertaharja tentang nilai-nilai yang harus terwakili dalam Pancasila di BPU PKI. Pancasila harus mencerminkan nasionalisme. Bung Hatta, itu adalah nilai yang pertama. Tapi kita harus menghormati kebebasan individu, Bung Karno. Kita harus menjunjung tinggi agama dan moral dalam Pancasila. Apakah kita bisa mencapai kata sepakat tentang nilai-nilai ini? 5 sila yang mewakili nilai-nilai utama kita. Mari kita buat 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Adegan 3, penyusunan sila-sila Pancasila di BPU PKI. Adegan ini menggambarkan proses penyusunan 5 sila Pancasila oleh Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Hatta, Yamin, Hasan Basri, Ahmad Rustam, dan Dr. Siti Ruqyah Kertaharja di BPU PKI. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ini adalah titik awal yang baik untuk Pancasila kita. Adegan keempat, yaitu rapat BPU PKI kedua. Adegan ini menunjukkan rapat kedua BPU PKI dengan dialog dan aksi yang melibatkan Dr. Hasan Basri, Ahmad Rustam, dan Dr. Siti Rukia Kertaharja. Telah mencapai kesepakatan awal tentang Pancasila. Sekarang kita harus memastikan bahwa nilai-nilai ini terwakili dengan baik dalam teks. Saya setuju. Kita perlu merinci setiap sila agar tidak ada ruang bagi interpretasi yang salah. Juga kita harus memastikan bahwa teks ini mencerminkan keanekaragaman budaya Indonesia. Adegan 5, Persatuan dalam Keberagaman di PPKI. Adegan ini menunjukkan perdebatan antara Soekarno dan Supomo tentang bagaimana Pancasila harus menghormati keberagaman agama di Indonesia di PPKI. Supomo, kita harus memastikan bahwa Pancasila harus menghormati semua agama. Bung Karno, apakah itu akan menghilangkan kedudukan agama sebagai sila pertama? Tidak, nilai-nilai kita harus berdampingan dengan agama. Itu kan harus membutuhkan perubahan dalam teks. Adegan 6, Kesepakatan akhir di PPKI. Adegan ini menunjukkan kesepakatan akhir tentang teks Pancasila di PPKI dengan dialog yang melibatkan Kiai Haji Wahid Hasyim, Iwa Kusuma Sumantri, Dr. Suparno, KRT Sudirman, Dr. Subagio, dan Ki Bagus Hadi Kusumo. Harus tetap dihormati dan persatuan harus ditegakkan. Dan Pancasila harus menjadi dasar negara yang adil dan beradab. Ini adalah kompromi yang baik untuk Indonesia. Dengan Pancasila, kita memiliki dasar negara yang kuat untuk negara kita. Saya sepenuhnya mendukung kesepakatan ini karena ini adalah tonggak bersejarah bagi bangsa kita. Ini adalah langkah besar menuju kemerdekaan sejati. Adegan ketujuh, Proklamasi Kemerdekaan. Adegan ini menggambarkan momen bersejarah saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia berdasarkan Pancasila pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan ini, kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Merdeka! Semoga kemerdekaan ini membawa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, saat kita merdeka sebagai bangsa yang besar.
Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke darat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kunihiko Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan cara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan hal ini bisa dilakukan beberapa hari ke depan sesuai dengan cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk memproklamasikan kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kemerdekaan ini harus cepat segera diproklamirkan di kemerdekaan Indonesia. Maaf, tapi Jepang meminta proklamasi Indonesia dilakukan paling cepat tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus mendasarkan kembali dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Baiklah, hati-hati di jalan. Terima kasih. 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan disiapkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ada ingin campur tangan antara permasalahan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai wakil rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju beliau akan merupakan ketua PPKI? Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus membicarakannya dulu secara baik-baik. Betul, kawan. Kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah Bung, dan kami meminta Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Iya, betul. Karena PPKI lebih tahu menahu hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk merdeka. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang akan menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintahan Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda seperti itu, kami mohon diri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegamsangan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hairul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat
Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri. Selamat malam, Karno. Ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang malam ini kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap untuk mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini, akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran pada esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Ini batang leherku, syaratlah aku ke pojok itu dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak bisa menunggu hari esok. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang berusaha kembali untuk menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan yang saya katakan dan beranggapan saudara siap untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa menyuruh Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa bukan kita sebagai suatu rakyat yang menyatakan kemerdekaan? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya hanya takut Jepang melakukan tipu muslihat sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan persiapan total tentara Jepang. Coba apa yang kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap tidak bisa kami terima, karena kurangnya perhitungan, takut memakan korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama BPRP, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 subuh tanggal 16 Agustus 1945 dibawa ke Rengas Dengklok. Hairul Saleh, Shodan Kosingi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tetap bersikeras, Bung Karno, jika proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kami kembali ke Jakarta. Shodan Kosingi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami meminta Bung, kalau Bung tidak segera memulai revolusi malam ini, Lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan semua pekerjaan ini untuk dilakukan di tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak hari ini atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal sehat. Mengapa tanggal 17? Lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa, ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17, hari Jumat. Hari Jumat itu legi. Jumat yang berbahagia. Jumat suci Al-Quran. Diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 7 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia.
Sementara itu di Jakarta antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Jusuf Kunto dari pihak Pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok. Sekitar pukul 5 sore, Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat Judanko Suebono bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Silakan pakai rumahku saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jaga. Terima kasih. Ruangan mana yang bisa pakai? Ruang makan dan seragam. Terima kasih, saya izin ke belakang. Baik, terima kasih. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Pada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Setuju. Tolong ketikan saya itu. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu setelah kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dengan demikianlah saudara-saudara kita sekarang telah merdeka. Tak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan itu. Merdeka! Merdeka! Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan wakilnya Ichi Bangasih dan Suroso.
Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Wedyo Diningrat untuk membahas dasar negara. Saudara-saudara, inilah pertama kali kita mengadakan sidang untuk membahas dasar negara. Kepada saudara-saudara diminta untuk partisipasinya membahas dasar negara dan mengusulkan setiap pendapat-pendapatnya. Hari pertama tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Mohyamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Dalam sidang hari ini, saya ingin mengusulkan mengenai rumusan dasar negara yang berwujud lisan maupun tulisan. Adapun berwujud lisan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Adapun secara tertulis yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari kedua tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Supomo membuat rumusan. Sidang hari kedua ini, saya ingin menyumbangkan ide pikiran saya. Usulan tersebut antara lain 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Terima kasih atas usulannya. Apakah ada pendapat lain? Jika tidak ada, rapat hari ini dianggap selesai. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, pada hari ketiga ini saya ingin mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisikan 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Terima kasih atas usulan Anda. Dengan ini saya menyatakan sidang pertama BPUPKI selesai. Pada sidang itu pula dibentuknya panitia kecil dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua yang beranggotakan Dr. Andes Mohatta, Mr. Mohyamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Qadir Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Abi Kusno Cokro Sujoso. Dalam persidangan yang dilakukan panitia 9 menghasilkan rumusan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI yang kedua hingga tanggal 16 Juli 1945. Dengan suara bulat dari anggota-anggota lain, kami menyetujui secara bulat isi pembukaan UUD tersebut. Di sini kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan kembali rancangan Undang-Undang Dasar. Hasil sidang itu adalah 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Saya berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tapi kemerdekaan itu akan dilakukan setelah segala persiapan selesai. Jadi untuk melaksanakan kemerdekaan, dibentuklah PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan akan segera dilakukan setelah semua persiapan selesai. Dimulai dari Pulau Jawa dan disusul pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Dengan ini kita sepakat bahwa Insinyur Soekarno akan menjadi presiden pertama di Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden untuk membantu tugas-tugas presiden. Terima kasih
kelompok 1. Berikutnya nanti kelompok 2 kita akan minggu depan kita lanjut ya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1.